Kembali lagi hari ini Selasa 3 Agustus 2021 di tema 1 subtema 3 bersyukur atas keberagaman pelajaran IPA materi pemantulan dan penyerapan bunyi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat mengetahui tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pernahkah anak-anak ibu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Lalu bandingkan juga ketika berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya ya? Ayo simak video berikut ya nak ya. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah anak-anak ibu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Nah, gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Nah, getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Ingat, semakin kecil dan panjang rongga pada gendang, maka semakin nyaring bunyi yang dihasilkan. Mari perhatikan perbedaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai benda yang cukup keras seperti dinding, kayu, kaca, atau besi, maka bunyi akan dipantulkan. Sedangkan penyerapan bunyi dapat diserap apabila mengenai benda yang permukaannya lunak. Benda yang permukaannya lunak disebut sebagai peredam bunyi, seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Contoh lain bisa kita ambil pada dinding dan langit-langit gedung bioskop. Gedung pertemuan dan studio rekaman dilapisi dengan bahan-bahan peredam bunyi. Agar apa? Agar tidak terjadi gaung atau kerdam. Berikut macam-macam bunyi pantul. Di antaranya 1. Gaung atau kerdam. Nah, perhatikan gambarnya ya nak ya. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya apa? Bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Contoh yang kedua adalah gema. Nah, perhatikan gambarnya ya, gambar sebuah terowongan ataupun sebuah perbukitan. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema juga sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Sekarang anak-anak MEM sudah mengetahui kan apa itu pemantulan dan penyerapan bunyi?